Prabowo. Kenapa Pak Prabowo, Dek? Karena kan Pak Prabowo ini termasuk capres yang menurut Intan agak berbeda gitu ya Om dari capres yang lainnya ya. Kenapa ya? Apa yang melatar belakangi Pak Prabowo ini mau untuk terjun kembali gitu untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden 2024 nanti? Intan pernah sedikit banyak ngulik nggak riwayat hidup Pak Prabowo? Sedikit banyak ada sih Om yang Intan kulik dan ada yang Intan pengen lebih tanyakan detail gitu. ke Om Hadi gitu kan. Ya, Pak Prabowo itu kan kalau kita baca ya dari riwayat hidupnya ya dan bagaimana karakternya ikut dibentuk gitu ya oleh kejadian-kejadian yang dia alami gitu. Betul. Itu kan rada unik ya, rada unik. Ditambah lagi beliau juga bisa dikatakan dari salah satu keluarga terpandang di negara ini ya, putra Pak Sumitro Djoyohadikusumo. Betul. Jadi Pak Prabowo itu bisa dikatakan segelintir sekali dari tokoh kita yang dalam perjalanan hidupnya itu bisa dikatakan penuh warna. Pak Prabowo itu sebenarnya satu sosok yang tumbuh ya bersama dengan banyak peristiwa politik penting di negara ini. Dan kalau kita menengok kembali bagaimana beliau ikut Pak Mitro, papinya, ayahnya gitu, pada tahun 1957 yang keluar Indonesia karena perbedaan pandangan politik yang tajam dengan Bung Karno ya, dan resiko politiknya harus diambil dengan going into exile ya, mengasingkan diri ke luar negeri ya. Itu Pak Prabowo masih umur 16 tahun. Jadi dia ada dalam satu lingkungan, dalam situasi konkret ya, dan melihat langsung dari papinya sendiri resiko politik yang harus ditanggung. Gitu. Ya mungkin dia masih terlalu muda untuk tahu ya, tapi dia mengalami. Nah itu satu hal yang luar biasa bahwa dia melihat teladan langsung dari papinya bahwa prinsip-prinsip politik yang dia yakini itu dia pertahankan sedemikian rupa. Dan kalau perlu resiko yang berat yang harus dialami, dia tanggung ya, juga. Dia tanggung. Dia tinggalkan Indonesia, ya, dia keluar negeri dan dia berjuang gitu. Nah, itu Pak Prabowo melihat itu langsung dari orang yang paling dekat ya. Papahnya sendiri. Papahnya sendiri. Dan tidak hanya setahun 2 tahun, Intan. Jadi beliau ikut papahnya itu mengasingkan diri di luar negeri itu 10 tahun. Oh, cukup lama ya, Om. Suatu waktu yang lama ya. Dan itu kelihatan betul bahwa ikut membentuk pribadinya. Kepribadiannya. Tumbuh dalam situasi yang situasi yang sangat rasional ya, kosmopolit. Nah, Pak Prabowo tumbuh dalam keadaan yang sedikit beda. Nah, itu satu sisi. Jadi dia melihat langsung bagaimana papihnya itu memegang teguh prinsip dan keyakinan politiknya dan rela membayar apapun kalau diperlukan untuk itu. Pak Prabowo ini berarti bisa dibilang straight akademik ya Om, nggak cuma smart akademik, dia juga straight akademik juga ya. Papahnya itu kan seorang intelektual ya. Selain politician juga Pak Mitro itu ahli ekonomi, jangan lupa. Dia seorang yang sangat pintar ya untuk masalah ekonomi dan segelintir dari orang Indonesia yang ahli dalam perekonomian. Kemudian kalau kita lihat ya dalam perkembangan selanjutnya, bagaimana untuk bisa kita mendapatkan fakta bahwa Pak Prabowo itu karakternya tangguh adalah ketika Pak Mitro pulang kembali ke Indonesia tahun 1967 dan kemudian dipercaya Pak Harto untuk bergabung dalam pemerintahan Orde Baru, Pak Prabowo itu masuk ke Indonesia ya masih sangat muda dan dia belum SMA. Jadi maksudnya belum sekolah SMA ya. Dan kemudian dia baru setelah itu menempuh pendidikan. Tetapi coba kau perhatikan Intan, anak yang rasional, tumbuh dalam lingkungan internasional, kosmopolit, dan tiba-tiba dia pulang, dia menginginkan sesuatu yang buat orang lain mungkin agak aneh. Dia punya karir luar biasa kalau mau. Betul. Jadi katakanlah pebisnis ya, atau ingin berkarir di bidang yang memberikan prospek bagus buat dirinya sendiri, tapi dia memilih pulang dan kemudian memilih menjadi tentara. Betul. Menjadi tentara itu satu pilihan yang sebenarnya buat kita ya, yang jauh memandang gitu dari kejadian-kejadian itu, satu pilihan yang luar biasa berani gitulah. Betul Om.